Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu dengan data hasil sepak bola internasional dari tahun 2010 hingga 2024. Di sini kami beranggotakan Syarul Habib dengan NIM 55, Tristan Vanisiskia dengan NIM 58, Samuel Sinan dengan NIM 53, dan Yobi Stephen dengan NIM 61. Di sini terdapat timeline kami, yaitu yang pertama, penjelasan tentang Google Colab, kedua, latar belakang pemilihan dataset, dan ketiga, penjelasan proyek kami. Baiklah, selanjutnya Google Colab. Google Colab adalah produk yang dapat menjadi pilihan tepat jika Anda memerlukan coding environment dengan format notebook yang user-friendly. Kedua, Google Collaboratory, atau yang lebih umum dikenal sebagai dengan Google Colab, adalah compiler dan editor bahasa pemrograman Python secara online. Dengan Google Colab, kita tidak perlu lagi menginstal perangkat lunak tambahan atau mengupgrade hardware komputer untuk memenuhi persyaratan beban kerja intensif CPU atau GPU Python. Google Colab adalah tool yang memungkinkan siapa saja untuk bisa belajar coding tanpa memerlukan sarana komputasi yang canggih dan mahal. Cukup siapkan koneksi internet serta browser yang memadai. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang kami itu dataset kami adalah tentang football atau sepak bola. Sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia dengan jutaan penggemar dan pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sejak awal abad ke-20, sepak bola internasional telah berkembang pesat baik dari segi jumlah pertandingan yang dimainkan maupun dari segi kompleksitas, strategi, dan data analitik yang digunakan untuk memahami permainan. Dalam periode 2010 hingga 2024, sepak bola internasional telah mengalami berbagai transformasi signifikan yang mempengaruhi hasil pertandingan dan dinamika tim. Nah, untuk pemilihan dataset hasil sepak bola internasional dari tahun 2010 hingga 2024, di sini menawarkan berbagai keuntungan untuk kami sebagai penelitian akademis, kemudian pengembangan teknologi analitik, serta pemahaman mendalam tentang perkembangan sepak bola selama periode tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kode atau proyek. Oke, di sini adalah hasil proyek kami yang sudah kami buat selama beberapa hari terakhir, yaitu menggunakan Google Colab. Di sini pertama ada import pandas SPD, yang dimana fungsi import pandas ini adalah untuk memanggil atau mengimport library pandas supaya bisa kita gunakan di Google Colab ini. Yaitu pandas ini sendiri dasarnya adalah bahasa Python. Jadi untuk menggunakan library atau eh, data-data yang disediakan oleh pandas ini kita menggunakan import ini. Kita pemanggil library dari pandas yang dipanggil sebagai PD supaya disingkat lebih gampang digunakan ke kode-kode selanjutnya. Kemudian sini ada from Google Colab import drive mount content driver, yaitu fungsinya ini untuk perintah untuk mengimpor modul drive dari paket Google Colab. Modul ini memungkinkan akses kita dari Google Drive untuk mengambil data-data yang ada di atau data yang sudah ada di Google Drive kita. Kemudian di Drive Mount ini untuk melakukan perintah proses mounting dari Google Drive ke Google Colab supaya bisa di runtime Google Colab-nya. Kemudian ada import CSV. Import CSV ini untuk mengimpor modul CSV yang sudah ada di Google Drive. Jadi memanggil file CSV yang sudah ada atau sudah kita masukkan ke dalam Google Drive. Nah, kemudian data ini adalah dataset untuk memanggil data CSV-nya di kode-kode selanjutnya, yang di mana kami menggunakan fungsi pdread CSV supaya bisa dipanggil data CSV-nya dari Google Drive. Kemudian di sini ada df pd data frame data. Ini berguna untuk membuat salinan data frame baru
dari data CSV ini. Jadi data untuk memanggil CSV yang di Google Drive dibuat data frame baru sebagai DF supaya mempersingkat kodenya. Nah, ini adalah contohnya, yaitu untuk memanggil data frame dari CSV yang sudah kami masukkan ke Google Drive. Jadi tinggal memasukkan kode DF saja, maka hasilnya akan muncul data-data hasil sepak bola yang sudah kami masukkan ke Google Drive. Ini adalah contoh datanya. Kemudian kita masuk ke memahami data. Soal pertama itu menampilkan seluruh tipe data di setiap kolom. Yang pertama, ini sini ada def info. Kami menggunakan kode atau fungsi def info ini digunakan untuk memberikan informasi ringkas tentang data frame yang sudah dimasukkan tadi atau dipanggil dari Google Drive atau dari data CSV-nya. Ketika menjalankan kode ini, akan ditampilkan beberapa informasi yang berguna tentang data frame tersebut. Nah, ini adalah contohnya itu karena di data frame kami ada 7 kolom, jadi di kolomnya semua kolomnya dan tipe datanya, yaitu di sini ada date, tipe datanya objek, home team, tipe datanya juga objek, away team, objek juga tipe datanya, scorer, tipe datanya objek juga. Kemudian ada minute, di sini tipe datanya adalah integer, on goal di sini tipe datanya ball, kemudian penalty di sini tipe datanya juga ball. Kemudian menampilkan soal kedua sini ada menampilkan apakah ada data yang kosong di setiap kolom. Jadi kami menggunakan kode def isna sum. Jadi ini untuk menghitung jumlah nilai yang kosong di dalam data yang kami import tadi. Jadi fungsinya untuk menampilkan apakah ada data yang kosong di setiap dataset yang sudah dimasukkan tadi. Dan ini hasilnya adalah kosong semua karena data yang kami masukkan semuanya berisi datanya. Jadi di sini hasilnya adalah nol semua. Selanjutnya di sini soal nomor 3 tampilkan 5 data awal. Kami menggunakan kode atau fungsi df-head. Jadi di sini berguna untuk memanggil 5 baris pertama dari dataset yang sudah kami masukkan. Jadi defaultnya untuk df-head ini hanya menampilkan 5 teratas baris dataset yang sudah kami masukkan. Jadi ketika ingin mengambil 10 baris teratas, kita tinggal memasukkan berapa jumlahnya di dalam kurung ini. Seperti ini contohnya. Kita memanggil 10 data teratas pada data frame, maka akan muncul 10 baris data teratas. Kemudian di sini soal nomor 4 adalah tampilkan 5 data akhir. Jadi kami menggunakan fungsi atau kode devtail sama seperti dff tadi, cuma di sini untuk menampilkan 5 data terakhir dari data frame. Jadi fungsi devtail ini memanggil 5 data frame dari 5 data set terakhir pada data yang kami masukkan. Ketika ingin memanggil 10 juga tinggal dimasukkan berapa nominalnya di dalam kurung ini, maka ia akan menampilkan 10 dataset terakhir dari data frame-nya. Soal nomor 5 di sini menampilkan data sesuai dengan syarat dataset. Jadi memanggil seluruh data set yang ada pada data frame ini. Jika menggunakan fungsi def, maka ia akan memunculkan ringkasan dari seluruh data set yang ada pada data frame kami. Jadi sini ada 14.325 dataset yang berisi 8 kolom. Kemudian cleansing data akan dilanjutkan oleh teman saya, Samuel. Di sini kami ingin meng-cleansing data, yaitu yang pertama, ubah tipe data salah satu kolom menjadi tipe data integer. Di sini kami mengubah minute menjadi integer, yaitu kami menggunakan def minute data minute mengubah ke integer, di mana kami menggunakan program def untuk memunculkan data minute yang mengubah STP ke integer. Yang kedua, menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah berubah. Di sini kami
menggunakan def dari minute. Di sini data minute sudah terganti menjadi data integer. Yang ketiga, hapuslah data duplikat yang ada pada dataset kalian. Di sini kami menggunakan def drop duplicates. Duplikat itu untuk mengubah dataset yang berulang. Di sini def untuk memunculkan hasil data yang sudah kami duplikat, yaitu hasil yang sudah duplikat menjadi 14.283. Sedangkan hasil data yang sudah diduplikat yaitu 14.325. Selanjutnya ada filtering data yang akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Yopi. Filtering data. Menyimpan data frame kolom tim yang mengandung Brazil ke dalam variabel Brazil. Berikut print dari Brazil. Inilah hasil printnya. Terus 174 rows kali 8 kolom. 2. Menampilkan jumlah data di mana Cristiano Ronaldo mencetak sebuah skor. Berikut hasilnya. 3. Menampilkan jumlah data yang home timnya adalah Prancis. Berikut adalah jumlah datanya. Baiklah, selanjutnya kondisional. Yang pertama menampilkan keterangan empty data dalam setiap kolom di data frame. Itu yang berarti terdapat empty data, begitu juga sebaliknya. Kode yang kami pakai ada df.ifna, di mana ifna.isna itu digunakan untuk mendeteksi nilai yang hilang atau dalam data frame. Hasilnya false. True dan false. Nilai true menunjukkan bahwa nilai tersebut hilang, dan sedangkan nilai false itu menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak hilang. Lanjut, function. Yang pertama, buatlah satu contoh pengaplikasian function kondisional. Kode yang kami pakai df-minute.uniq. Digunakan dalam konteks pemrosesan data dengan Pandas untuk mengambil daftar nilai unik dari sebuah kolom minute dalam data frame. Berikut hasilnya array sampai seterusnya. Def kategoris minute. Digunakan untuk mengkategorikan nilai minute dalam 3 kategori. Jika minute lebih kecil dari 50, artinya nilai dikategorikan jadi low. Jika minute di antara 50 dan 100, dikategorikan mid, dan jika melebihi 100 maka dikategorikan high. Selanjutnya kodenya df minute frequent, df minute aplik kategoris minute, di mana ini akan dipanggil menggunakan df dan akan muncul kolom minute frequency, di mana pencetak yang minutnya lebih kecil dari 50 akan jadi low. Jika di antara 50 sama 100 akan jadi high, dan di atas 100 menjadi high. Selanjutnya, visualisasi. Yang pertama, tampilkan data diagram 2 nama skor terbanyak. Kode yang kami pakai skor sama dengan df score, di mana digunakan skor df score digunakan untuk menyalin kolom skor dari data frame ke dalam variabel skor. Dipanggil dengan skor, hasilnya akan ditampilkan seperti pada gambar berikut. Lalu diagram sama dengan underscore digunakan untuk menghitung frekuensi nilai-nilai yang muncul di kolom. Sebanyak 2 orang teratas yang mencetak lebih banyak. Hasilnya, skor paling banyak adalah Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku dengan skor 60 dan Ronaldo 89. Import matplotlib py plot
alias PLT. Digunakan untuk membuat grafik. Fig AX sama dengan PLT subplots. Kode ini membuat sebuah figur atau satu set akses untuk plot. Fig adalah objek figur yang berisi plot, dan AX adalah objek akses yang digunakan untuk mengatur grafik. Name Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, dan course-nya itu skor terbanyak seperti yang tadi 89 dan 60, dan bar labelsnya red dan blue, bar colors-nya dibuat tab red dan tab blue. Bagian ini mendisikan data yang akan diplot. Axbar name, cons, label bar, labels, color bar, colors. Axset underscore ya label underscore, axset dot title sama dengan score, ax dot legend title 2 top score. Ini mana ax legend itu tidak dibuat, maka seperti pada gambar tidak akan muncul 2 top score, yang dimana gambar grafik warna merah adalah red, yang biru adalah blue. PLT show untuk menampilkan diagram. Saya kembalikan kepada teman saya. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah atau tutur kata kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.